saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena atas kasih dan setiamu, tuntunan penyertaan-Mu, sehingga kami masih ada sampai pada saat pagi hari ini, Bapak. Pada saat pagi hari ini, anak-anakmu rindu untuk mendengar firman. Jauh sebelum itu, Tuhan beri kosongkanlah hati pikiran kami, agar firman sebentar kami baca dan kami dengar. Dan lalu begitu saja tidak dibolehkan bergunakan dalam kehidupan kami hari masa hari, Bapak. Berkati hamba-Mu yang berbicara sebentar, dan berkati hamba-Mu adalah manusia yang biasa, Tuhan. Engkau mari berkati, dan agar firman yang sebentar disampaikan itu bukan menurut kehendaknya, tetapi itu menurut kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman yang datang pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Sebagai perikop, Yesus Kristus batu penjuru. Demikian bunyinya, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan terakhir, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di sini saya akan mengambil 2 ayat untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu pada ayat pertama dan ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada ayat pertama di sini, firman Tuhan menjelaskan bahwa karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman ini sangat menentang kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan juga fitnah. Dan tanpa kita sadari, saudara-saudara, dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita tidak pernah namanya terhindar dari kesalahan-kesalahan itu. Karena dalam setiap hari-hari yang kita lalui, adapun beberapa hal ini setiap hari pasti ada dalam kehidupan kita. Yaitu kejahatan. Seringkali kita berbohong kepada orang tua kita, teman kita, menyakiti hati mereka, saudara-saudara kita, dan juga tipu muslihat. Kita juga seringkali melakukan kesalahan, menipu orang tua kita agar kita bisa keluar jalan-jalan dengan teman-teman kita, menipu nenek kita, dan juga menipu dosen, agar kita jangan kuliah. Kita melakukan berbagai cara agar kita lolos dari jika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan melakukan segala tipu muslihat untuk mengagalkan rencana mereka. Dan berikut kemunafikan. Ini seringkali terjadi, saudara-saudara, teman-teman. Ini munafik ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari, yaitu antara sesama teman, kita dengan orang tua, kita dengan dosen. Seringkali kita melakukan hal semacam ini. Munafik, pura-pura tidak tahu, tetapi kita tahu. Kita sengaja mengatakan satu hal kepada teman kita, seperti misalkan teman kita mencuri, dan kita tahu hal itu, tetapi kita munafik. Kita seolah-olah tidak tahu apa yang dilakukan oleh teman kita. Dan pada saat ditanyakan, kita akan menjawab bahwa kita tidak tahu, padahal kita tahu teman kita melakukan hal seperti itu. Dan terakhir, kedengkian dan fitnah.
yang terakhir ini seringkali kita lakukan teman-teman. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kedengkian dan fitnah, dengki, iri, kita seringkali melakukan hal ini. Dengki dan iri ini satu arti. Misalkan teman kita mempunyai satu hal atau memiliki nilai yang tinggi, padahal kita sama-sama melakukan atau mengerjakan tugas tersebut, tetapi kenapa teman kita yang mendapat nilai tinggi, padahal kita sama. Dan di situ pasti ada timbul iri dengki dalam hati kita. Kenapa kok kita sama-sama mengerjakan tugas, kenapa dia mendapatkan nilai tersebut, padahal kita mengerjakan tugas itu sama-sama. Dan lebih parahnya itu di saat dia tidak mengikuti ujian sekalipun, atau juga mengumpulkan tugas, tetapi pada akhir nilai itu dia memiliki nilai yang lebih tinggi daripada orang yang seringkali pergi kampus, mengikuti kuliah, mengikuti ujian, setiap kali tugas yang diberikan dosen dia kumpul. Tetapi kenapa dia memiliki nilai yang sangat rendah dari orang yang tidak mengumpulkan tugas tersebut? Itu pasti ada timbul iri dan dengki dalam hati dia, dan mungkin kekesalan, marah karena hal tersebut. Dan fitnah ini seringkali terjadi juga di kalangan kita anak remaja. Kita sering menjatuhkan teman kita demi kepentingan kita pribadi, yaitu misalkan menjatuhkan dia, memfitnah dia. Misalkan dia tidak melakukan kesalahan, tetapi kita menceritakan seolah-olah dia itu bersalah kepada kita, dan kita pribadi menceritakan teman kita ini di orang lain bahwa dia seringkali melakukan kesalahan kepada kita. Padahal karena saking tidak tahu itu orangnya, yang teman yang kita cerita dan curhat ini, dia tidak tahu bahwa kita nih lagi berbohong atau memfitnah teman kita. Karena itu di sini firman Tuhan sangat tegas untuk membantah semua itu yang kita lakukan dalam kehidupan hari kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merubah sikap kita, perilaku kita sehari-hari yang kita lakukan. Di dalam firman Tuhan saja mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Firman saja mengatakan demikian. Karena itu kita sebagai anak-anak Allah dan kita sebagai pengikut Kristus yang muda, yang akan masa mendatangnya akan memimpin, sebagai pemimpin kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita dan merubah sikap perilaku kita menjadi lebih baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di ayat yang ke-10 di sini firman Tuhan menjelaskan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang beroleh belas kasih. Di sini sangat jelas teman-teman, dengan segala kesalahan yang kita lakukan dan dosa yang kita buat, Tuhan masih menganggap kita sebagai umatnya. Tuhan membawa kita dari kegelapan masuk kepada terang. Di sini dia menjelaskan, teman-teman saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dahulu kita bukan umat Allah karena kita masih dalam kegelapan, atau sekarang mungkin kita masih dalam kegelapan. Kita introspeksi diri, apakah kita anak-anak Tuhan masih berjalan dalam kegelapan? Dalam ayat ini sangat jelas, kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama, karena sekarang kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Karena itu kita harus menjalankan segala perintah Tuhan di muka bumi ini,
memberitakan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Tuhan menganggap kita sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena walaupun kita melakukan kesalahan, bukan kita yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus yang dihukum dan menanggung segala dosa dan penderitaan kita, sekalipun Dia telah membebaskan kita dari segala dosa kita karena kesalahan kita. Dan pada bagian B, yang dahulu tidak dikasihi tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Tuhan sangat luar biasa, teman-teman. Karena itu, dahulu kita tidak dikasihi, dahulu kita tidak mengenal Tuhan, tetapi sekarang kita dikasihi dan kita memperoleh belas kasihan dari Tuhan dengan kematiannya. Kita memperoleh hidup yang baru dan meninggalkan kebiasaan yang lama kita. Karena itu, di akhir dari renungan kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita, teman-teman, saudara-saudara, agar kita selalu senantiasa bersandar kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Kita harus menolak atau mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita, agar kita jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.